Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Munir Fuadi. Kali ini kita akan membahas tentang masalah kewenangan negara untuk membubarkan organisasi masyarakat atau ormas yang radikal. Guys, seperti biasanya, kita akan tinjau masalah ini secara objektif ilmiah. Tanpa memihak ke pihak manapun, kecuali memihak kepada kebenaran. Jika pemerintah misalnya membubarkan sebuah ormas radikal, apakah pemerintah masih dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi warganya, atau sebaliknya justru pemerintah sudah melakukan sebuah tindakan yang tergolong zalim. Saudara-saudara, sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara hukum, atau yang sering disebut dengan negara rule of law, atau dalam bahasa Belanda disebut rechtsstaat, di mana unsur utama dalam negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Nah, kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk kebebasan mendirikan ormas, adalah salah satu bentuk hak asasi manusia. Karena itu harus dilindungi. Jadi, kebebasan memang dijamin oleh konstitusi, termasuk kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk mendirikan ormas. Tetapi tentu kebebasan itu ada batasnya. Apabila kebebasan berserikat berkumpul melewati batas yang ditentukan oleh undang-undang, maka kebebasan seperti itu sudah offside. Jadi, saudara-saudara, ada banyak alasan yuridis untuk membatasi kebebasan berorganisasi dalam masyarakat, termasuk mendirikan ormas. Menurut konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan termasuk kebebasan berserikat dan berkumpul dibatasi untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain. Dibatasi untuk menyesuaikannya dengan faktor moral, agama, faktor keamanan, dan ketertiban masyarakat umum. Metode pembubaran sebuah ormas radikal dapat dilakukan misalnya dengan tidak memperpanjang izin pendaftarannya, yang dilakukan dengan berbagai alasan yang sesuai hukum yang berlaku tentunya. Guys, kriteria untuk pembubaran sebuah ormas yang paling penting adalah yang disebut dengan doktrin bahaya yang nyata, present danger. Doktrin ini mengajarkan bahwa suatu ormas dapat dibubarkan jika terdapat bahaya yang nyata kepada masyarakat, bangsa, dan negara, jika
keberadaan ormas tersebut tetap dipertahankan. Jadi kalau tetap dipertahankan akan timbul bahaya bagi masyarakat, bangsa, dan NKRI. Namun demikian, saudara-saudara, perlu diketahui pula bahwa kita di Indonesia juga memiliki sebuah undang-undang tentang organisasi masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Undang-undang sendiri menyatakan dengan tegas bahwa ormas tidak boleh melakukan banyak hal. Artinya kalau dia lakukan itu, ormas itu sudah offside. Apa yang tidak boleh dilakukan? Ormas tidak boleh melakukan permusuhan dengan menggunakan unsur suku bangsa, agama, ras, golongan, atau gender. Kemudian ormas tidak boleh melakukan penistaan terhadap agama manapun. Kemudian ormas juga tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum. Ormas juga tidak boleh melakukan tugas-tugas yang sebenarnya menjadi tugas penegak hukum. Misalnya melakukan sweeping, yang kalau ini dilakukan oleh ormas tersebut sudah pada posisi melakukan yang namanya main hakim sendiri atau action resting, yang itu dilarang keras dalam hukum. Namun demikian, ada yang mengatakan bahwa kita kan sebagai umat Islam ada kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, mencegah kejahatan. Cuma betul itu ada tugas kita sebagai manusia, sebagai insan yang hidup di dunia. Tetapi khusus untuk mencegah kejahatan, nahi mungkar, itu undang-undang demi kemaslahatan umum sudah menyerahkan persoalan ini kepada penegak hukum. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim di sana. Karena itu, karena sudah diserahkan kepada penegak hukum memonopoli kewenangan itu sehingga rakyat tidak bisa ikut campur lagi. Karena rakyat sudah sepakat melalui wakilnya di DPR, pun melalui orang-orang pemimpin-pemimpin yang dipilih secara demokratis, sepakat menyerahkan kewenangan ini melalui undang-undang kepada penegak hukum. Jadi kita tetap punya kewajiban melakukan nahi mungkar, mencegah kejahatan, tapi melalui penegak hukum supaya tertib. Kalau enggak akan tertib. Bayangkan misalnya, jika semua ormas bebas, puluhan atau ratusan ormas di Indonesia bebas seluruh masyarakat melakukan sweepingan di mana-mana, sebebas-bebasnya, maka akan sangat tidak tertib apa jadinya negeri ini dalam posisi seperti itu. Kita sama dengan hidup dalam rimba, dengan berlaku hukum rimba. Karena itu dilarang. Sweepingan dilarang, serudukan terhadap masyarakat itu dilarang dan hanya bisa dijalankan oleh penegak hukum. Kemudian undang-undang juga mengatakan bahwa ormas tidak boleh melakukan tindakan separatis yang mengancam kedaulatan RI, yang ingin memisahkan bagian NKRI ini dari NKRI itu sendiri, ingin memecah belahkan NKRI. Itu juga tidak dibolehkan. Kemudian ormas juga tidak boleh menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Misalnya, dilarang ormas menyebarkan paham khilafah.
atau paham komunis. Itu dilarang. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan dasar negara kita, Pancasila. Sanksi kalau ormas melakukan hal demikian, menurut undang-undang ada teguran tertulis, penghentian kegiatan maupun pencabutan SK pendaftaran. Akan tetapi jika yang terjadi bukan pencabutan SK, tetapi SK pendaftarannya memang sudah habis masa berlakunya, misalnya SK berlakunya untuk 10 tahun dan sudah lewat 10 tahun tidak diperpanjang, maka itu sudah final, sudah terminal. Dalam hal ini tidak perlu teguran-teguran lagi, memang sudah selesai. Nah, dalam hal ini kalau misalnya katakanlah pemberhentian dilakukan segera oleh pemerintah atau tidak memperpanjang izin dan sebagainya, disebut bahwa pemerintah punya kewenangan itu yang disebut dengan kewenangan istimewa negara atau state power dalam rangka menjaga keamanan negara, ketertiban umum, yakni untuk membubarkan ormas radikal tersebut. Jadi ormas radikal bisa di-stop, dihentikan tanpa harus melalui prosedur yang berpanjang-panjangan. Terus, apakah perlu kalau membubarkan suatu organisasi masyarakat yang radikal, apakah perlu proses pengadilan? Apakah perlu mohon ke pengadilan untuk membubarkan sehingga pengadilan yang membubarkan organisasi radikal itu? Perlu diketahui bahwa ini bukan kasus perdata atau bukan kasus pidana. Karena itu tidak perlu pengadilan. Ya, tidak perlu pengadilan untuk membubarkannya. Itu bukan kasus perdata, bukan pidana, bukan kasus niaga. Kan ada yang mengatakan perlu pengadilan dong. Nah, mungkin saya sarankan supaya ya kalau dibilang perlu pengadilan ya kita harus belajar hukum lagi lah. Kenapa? Kalau jika pengadilan membubarkan, harus pengadilan yang membubarkan sebuah ormas. Waktunya sangat lama, tahunan. Ada putusan, ada lagi banding, kasasi, peninjauan kembali, kapan selesainya. Sehingga kalau harus menunggu putusan pengadilan, sementara ormas radikal terus-menerus melakukan hal yang merugikan masyarakat, maka menunggu putusan pengadilan yang lama, negara sudah keburu hancur. Apakah harus ditunggu perang saudara dulu yang sudah terpecah-pecah, dipecahkan oleh ormas ini? Apakah kita perlu menunggu negara itu hancur berkeping-keping dan berdarah-darah, kemudian baru ormas radikal itu kita bubarkan? Tentu kan tidak demikian, saudara-saudara. Tidak logis. Kalau hukum mengatakan begitu, tidak logis. Tidak perlu ditunggu. Tidak perlu campur tangan pengadilan dalam membubarkan sebuah ormas. Jadi dalam sebuah negara hukum dan demokrasi, memang orang bebas berorganisasi, tadi saya bilang, tapi tidak ada kebebasan untuk memprovokasi rakyat atau membuat gaduh dalam masyarakat atau membuat masyarakat jadi gaduh. Itu nggak ada kebebasan untuk itu dari ormas. Orang bebas berorganisasi, tapi tidak ada kebebasan untuk menghina agama, suku, ras, golongan orang lain. Orang bebas berorganisasi,
tetapi tidak ada kebebasan untuk mengadu domba antar masyarakat, sehingga muncul potensi konflik horizontal maupun konflik vertikal. Orang bebas berorganisasi, tapi tidak ada kebebasan untuk menyeruduk atau melakukan sweeping terhadap kegiatan masyarakat yang disebut dengan main hakim sendiri, Ehrenrichting. Itu dilarang yang begitu. Orang bebas berorganisasi, tapi tidak ada kebebasan untuk membuat konflik sosial atau bahkan revolusi sosial dalam masyarakat. Orang bebas berorganisasi, tapi tidak ada kebebasan untuk melakukan tindakan makar. Jadi, banyak yang tidak boleh dilakukan oleh ormas. Undang-undang sendiri mengatakan begitu. Konstitusi sendiri, tadi sudah saya katakan juga membatasi kegiatan-kegiatan ormas, jangan sampai offside. Jadi, negara boleh membubarkan ormas radikal. Saya ulangi, negara boleh membubarkan ormas radikal asalkan ormas tersebut misalnya tidak lagi memiliki surat izin. Ormas tersebut telah mengganggu ketentraman masyarakat, telah membuat negara dan masyarakat menjadi gaduh ya, berpotensi terjadi konflik horizontal maupun vertikal dalam masyarakat, atau mengancam ormas tersebut mengancam keutuhan NKRI, atau ormas tersebut ingin mengganti ideologi negara Pancasila, misalnya dengan khilafah tadi, atau dengan paham komunis. Atau ormas radikal tersebut mengarah ke penggulingan pemerintah yang sah atau makar, atau mengarah ke revolusi sosial. Nah, dalam keadaan demikian, negara boleh membubarkan ormas radikal seperti itu tanpa perlu campur tangan pengadilan. Ataupun ormas tersebut dapat dibubarkan kalau ormasnya merupakan organisasi yang intoleran, premanisme, radikalisme, bahkan terorisme. Karena apakah ormas radikal seperti itu tidak boleh kita bubarkan? Ormas yang kerjanya mengkafir-kafirkan orang, mentogat-togutkan pemerintah yang sah, memurtad-murtadkan orang, dan menganggap hanya pendapat kelompoknya sendiri saja yang benar. Ya, orang lain salah semua. Apakah ormas seperti ini harus tetap dibiarkan saja hidup subur merajalela dengan membuat kekacauan di NKRI ini? Tentu saja tidak demikian, saudara-saudara. Karena itu, kebebasan, termasuk kebebasan berbicara dan berorganisasi, termasuk membentuk ormas, memang ada batasnya. Karena jika kebebasan dibiarkan tanpa batas, atau kebebasannya offside, akan merubah negara demokrasi menjadi negara dengan sistem anarkisme, seperti yang selalu diperjuangkan oleh organisasi radikal seperti ISIS, Al-Qaeda, Hizbut Tahrir, Taliban, dulu ada lagi DI, TI, Komando Jihad, dan lain-lain, yang dapat menyebabkan negara dan masyarakat menjadi gaduh dan bahkan porak-poranda.
Itu sebabnya di banyak negara di dunia ini organisasi seperti ISIS dan sebagainya itu dilarang. Tidak hanya di Indonesia, di banyak negara. Bahkan di banyak negara, para pemimpinnya itu ditangkap-tangkap oleh pemerintah setempat. Tetapi perlu diingat juga, kita harus fair, kita harus objektif. Jika misalnya ormas biasa-biasa saja, tidak mengandung unsur-unsur destruktif yang seperti disebutkan tadi, tetapi negara masih saja membubarkan ormas tersebut karena negara tidak suka misalnya, maka pemerintah seperti itu sudah dapat dianggap sebagai pemerintah yang zalim, pemerintah yang bertangan besi. Kemudian, saudara-saudara, jika misalnya ada pihak yang tidak puas dengan keputusan pemerintah yang membubarkan ormas tersebut tanpa pengadilan, nah, hukum masih menyediakan upaya hukum berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan TUN, sebagai pengadilan yang netral untuk diuji secara objektif keputusan pemerintah membubarkan ormas radikal tersebut. Akan tetapi guys, nantinya apapun putusan pengadilan tata usaha negara tersebut, semua orang harus tunduk dan patuh kepadanya, apapun putusannya. Karena hanya dengan cara demikian, prinsip prinsip negara rule of law, negara hukum tadi, dan negara demokrasi dapat kita tegakkan dengan benar dalam bingkai NKRI yang sama-sama kita cintai ini. Oke guys, demikian diskusi kita kali ini dengan saya Munir Suadi. Di lain waktu, insya Allah kita sambung dengan topik yang lain lagi. Semoga tercerahkan. Wassalamualaikum.